Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adifa Fira Elvandari dari Fakultas Psikologi Angkatan 2020. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang materi teks ulasan pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Pertama-tama izinkan saya untuk menampilkan peta konsep sebagai dasar presentasi saya di sini. Jadi, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari teks ulasan, tujuan teks ulasan, serta struktur dari teks ulasan. Teks ulasan adalah teks yang digunakan untuk menilai, mengulas, serta mereview kembali isi keseluruhan dari buku yang dibaca oleh pengulas. Pengulas itu sendiri adalah seseorang yang telah membaca sebuah buku atau beberapa buku lalu mengamati berbagai aspek dari keseluruhan isi buku tersebut. Nah, contohnya seperti mencantumkan kelebihan buku, kelemahan buku, sudut pandang yang digunakan, serta khalayak yang dituju pada buku tersebut. Tujuan dari teks ulasan adalah sebagai sarana bagi para pengulas untuk mempertimbangkan kelayakan dari suatu buku. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur teks ulasan. Struktur teks ulasan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah identitas. Identitas merupakan jati diri dari sebuah buku yang diulas. Nah, identitas ini dibagi lagi. Yang pertama itu ada judul. Nah, di sini saya menggunakan buku ini. Ini merupakan buku non-fiksi. Jadi judul dari buku ini adalah Sukses, Kaya, dan Bahagia dengan Rapi Berpikir Positif. Lalu struktur dari identitas itu ada penulis. Penulis ini dari sini namanya itu Alam Bahtiar. Nah, penulis juga dapat dituliskan di bagian samping. Alam Bahtiar juga. Lalu yang ketiga ada penerbit. Penerbit di bagian cover tidak dicantumkan. Namun di halaman pertama di sini ada gambar dan ada tulisan juga kecil. Itu tulisannya Araska Publisher. Nah, jadi dia penerbitnya. Kalau masih tidak yakin bisa di selanjutnya halamannya. Ini terdapat berbagai keterangan juga tentang buku ini. Nah, di sini ada tentang editor, layout, cover design, dan terdapat pula tahun terbitnya. Tahun terbitnya itu di sini dituliskan Oktober 2017. Terus terdapat pula ukurannya itu 14 kali 20,5 cm. Dan yang penting itu halamannya. Halaman juga termasuk dari identitas. Nah, di sini halamannya itu ada 184 halaman. Dan di sini juga terdapat email dari penerbit dan alamat penerbit. Dan yang terakhir saya menjelaskan tentang sampul. Sampul ini juga termasuk dari identitas. Nah, sampul ini merupakan kategori yang digunakan dalam pembuatan buku. Nah, di sini kategori yang digunakan yaitu buku tentang tata cara atau tips dan trik. Nah, karena dari judulnya itu kan sukses, kaya, dan bahagia dengan cara terapi berpikir positif. Di sini kan berarti caranya bagaimana. Jadi kategorinya itu sebagai buku tentang tips dan trik. Sini juga terdapat gambar senyum yang menandakan kebahagiaan. Jadi kategori buku juga bisa dilihat dari gambar covernya, tapi itu mungkin beberapa saja. Kemudian struktur teks ulasan selanjutnya yaitu orientasi. Orientasi menurut KBBI merupakan sebagai pandangan yang mendasari sebuah pikiran. Orientasi pada teks ulasan mencakup yang pertama tentang biodata singkat atau perjalanan singkat dari penulis dalam menyelesaikan bukunya. Lalu yang kedua, ilmu atau aliran yang digunakan dari penulis dalam pembuatan bukunya. Dan yang terakhir, orientasi juga menjelaskan tentang
audiens atau pemirsa yang diharapkan penulis dalam bukunya. Dan yang ketiga, struktur teks ulasannya itu ada tafsiran isi. Tafsiran isi ini dikembangkan kembali oleh pengulas dengan menceritakan isi dari keseluruhan buku dengan sudut pandang pengulas. Lalu ditambahkan pula tentang cara-cara apa saja yang dilakukan oleh penulis agar pesan-pesan yang di dalam bukunya itu tersampaikan kepada pembaca dengan baik. Selanjutnya yang keempat, struktur teks ulasan yaitu evaluasi. Evaluasi di sini merupakan bagian penting bagi pengulas untuk melakukan penilaian dari buku yang dijadikan sebagai ulasan. Evaluasi ini dibagi lagi menjadi kedalaman buku di sini dapat dilihat dari latar belakang, audiens yang dituju, tujuan dari buku, serta berbagai aspek lainnya yang bisa dilihat di dalam bukunya. Lalu ada juga tata organisasi gagasan. Tata organisasi gagasan ini bisa dilihat dari daftar isi. Daftar isi dari bukunya itu apakah sesuai dengan alurnya atau tidak sesuai, serta alur yang digunakan apakah cukup dimengerti untuk bagi pembaca atau tidak. Lalu ada juga gaya bahasa. Gaya bahasa di sini tergantung dari bukunya, bisa non fiksi atau fiksi. Kalau untuk yang fiksi mungkin gaya bahasa yang digunakan bisa yang lebih gaul, atau yang kalau misalnya yang edisi romance bisa lebih romantis gaya bahasanya. Namun kalau normal harus menggunakan tata bahasa yang sesuai dengan KBBI dan UED. Lalu terdapat pula tentang kelebihan dan kelemahan buku. Yang terakhir yaitu rangkuman evaluasi. Rangkuman evaluasi ini dibuat dengan mencantumkan kesimpulan yang dibuat oleh pengulas serta saran yang dibuat oleh pengulas agar harusnya seperti apa buku tersebut dibuat, atau audiens yang dituju tuh harusnya seperti apa, atau kalimat-kalimatnya harusnya seperti apa. Itu dijabarkan dan dicantumkan di bagian rangkuman evaluasi. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.